Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, LPTK Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Perkenalkan, nama saya Hernika Prihatina, guru dari SMA Negeri 1 Sindang Indramayu, program bimbingan dan konseling. Hari ini pada tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kegiatan layanan bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kayak gimana kabarnya hari ini? Baik ya, aman ya. Udah pada makan siang? Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah berarti tenaganya kuat ya. Ada nih buat mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini ya. Yang belum, setelah ini nanti langsung makan siang. Oke, sebelum dimulai, agar kegiatan layanan bimbingan klasikal ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau pimpin berdoa? Oke, silahkan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat ya, walaupun udah siang tetap semangat. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, Ibu mau cek kehadiran dulu. Hadir semua? Hadir ya, alhamdulillah hadir semua. Ya, sudah siap melanjutkan ke tahap berikutnya? Oke, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu tujuan dari kegiatan bimbingan klasikal ini. Tujuannya apa ya? Yang pertama itu adalah kalian dapat merancang dan menerapkan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan pentingnya strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Yang ketiga, kalian dapat mengevaluasi strategi belajar apa yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemudian selanjutnya adalah kalian mampu menata strategi apa yang sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Dan yang terakhir, kalian nanti akan mampu membuat poster yang sesuai dengan gaya belajar kalian gitu. Dan Ibu harapkan kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Kegiatan layanan bimbingan klasikal ini akan berjalan selama 1 jam pelajaran. Berapa menit 1 jam pelajaran itu? Akan berjalan selama 45 menit. Ibu harapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ya, oke. Apakah sudah siap melanjutkan ke tahap inti? Topik pada hari ini adalah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Itu adalah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Paham semua? Ya, silahkan. Gimana cara nentuin cara belajar yang pas buat kita? Nah, gimana cara nentuin gaya belajar yang pas? Itu yang akan kita bahas nanti ya. Nah, sebelumnya supaya cari tahu tadi gimana ya cara menentukan gaya belajar yang pas untuk kita, Ibu di sini akan menggunakan metode yang disebut dengan project based learning. Ada yang pernah dengar? Mungkin di pelajaran yang lain ada yang pernah dengar? Nah, apa itu metode project based learning? Metode project based learning adalah metode pembelajaran inovatif yang nantinya di dalamnya itu kalian akan membuat suatu karya dari hasil diskusi kalian. Karyanya apa? Ya, nanti karyanya bisa berupa poster seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, sekarang kita melanjutkan ke tahap inti. Sudah siap semuanya?
Oke, sekarang kira-kira Ibu mau bertanya nih, apakah kalian merasa sudah optimal belum dalam belajar? Belum. Kenapa tuh? Boleh diceritakan? Gimana? Gara HP. Oh, kadang masih ke distract gara-gara HP, scroll TikTok. Terus apa lagi tuh yang biasanya menjadi masalah-masalah dalam belajar? Mager, ngantuk, lapar. Nah, kalau dari cara belajarnya, kira-kira hambatannya apa nih selama belajar? Kurangnya belajar. Nggak ngerti materi? Oh, susah ngafal. Apa? Nggak bisa masuk ke otak. Kira-kira udah bisa belum mengatasinya? Nah, kalian kan tadi belum tahu nih cara mengatasi supaya belajarnya itu optimal ya. Nah, kalian pengen tahu nggak sih kalian itu tipe atau gaya belajarnya seperti apa? Nah, sebelum kita mulai ke tahap inti, Ibu mau tes dulu gaya belajar kalian supaya kalian tahu gaya belajar kalian itu seperti apa. Silahkan boleh diisi tesnya. Ibu sudah kirim di grup WA kelas ya. Sudah selesai semua ya? Sekarang Ibu mau tahu ya. Coba yang visual di sini angkat tangannya. Yang visual ada 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang yang kinestetik. Kinestetik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sisanya coba yang auditori. Oke, sisanya yang auditori. Berarti seimbang di kelas ini ya. Bervariasi artinya cara gaya belajar kalian itu berbeda-beda. Nah, seperti apa sih gaya belajar itu? Apa yang dimaksud dengan auditori, visual, dan kinestetik? Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perencanaan proyek ya. Nanti kalian akan dibentuk kelompok menjadi 6 kelompok, yang dimana karena kita cuma ada 3 gaya belajar, maka kelompoknya itu ada 6, berarti satu kelompok 4 orang dan satu gaya belajar ada 2 kelompok. Oke, karena jumlah siswa kita ada 20 berapa? 24 ya, jadi nanti dibagi 6 tadi, berarti 4, satu kelompok 4 orang. Kira-kira membagi kelompoknya mau Ibu yang bagi atau kalian yang menentukan sendiri? Gimana? Sendiri aja? Oke. Silahkan kalian bentuk kelompok sesuai dengan keinginan kalian berarti ya. Silahkan boleh bergabung dengan kelompoknya. Siapa yang mau ikut? Ini nggak diajak tuh. Ya, silahkan bergabung. Kalian sudah membentuk kelompok? Nah, kalian sudah membentuk kelompok. Sekarang kita akan melaksanakannya kira-kira berapa menit ya untuk membuat proyeknya? 10 menit cukup? Cukup ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Alat apa saja yang digunakan untuk membuat proyek ini? Yang pertama itu adalah smartphone. Pada bawa HP kan ya? Yang kedua adalah aplikasinya, aplikasi Canva. Ada? Nah, kemudian yang ketiga adalah internet. Nah, karena untuk mencari informasinya di sini menggunakan media internet, Google boleh. Ada semua? Nah, ada. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian.
selama 10 menit. Setelah kalian mencari informasi, silahkan dituangkan ke media Canva. Ya, silahkan boleh mulai. Oke, gaya belajar itu kan ada 3 ya. Auditori, visual, dan kinestetik. Kita kelompoknya ada 6. Berarti satu gaya belajar untuk 2 kelompok. Berarti Satu gaya belajar itu 2 kelompok. Kelompok satunya mana? Kelompok 1. Ini kelompok 1 apa? Auditori. Kelompok 1 auditori, kinestetik, visual, kinestetik, apa? Auditori ya, auditori. auditori ya, visual. Berarti nanti Jadinya nanti bagi dia aja. Banyak banget. Iya, sama moderator. halus. Iya lah. Ya, iya. Ada berapa sisa? 2, 3, 4, 5, 6 itu bagi 3. Aku 2. Kamu 4. Kan ada moderator. Ada yang sudah selesai? Udah, Bu. Oke, yang sudah silahkan kirim di grup WA ya. Yang kayak bikin. Apakah sudah selesai semua? Sudah selesai? Oke. Sekarang kalian waktunya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kira-kira siapa nih yang sudah siap? Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6 gaya belajar apa? Kinestetik. Yang mana ini yang dikirim ke Ibu? Yang atasnya Ini. Oke. Oke, silahkan kelompok 6 untuk mempresentasikan. memang pelajaran di belakang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 Gaya Belajar Kinestetik. Sebelum itu perkenalan diri dulu. Yang pertama saya Husnul, yang kedua saya Sinda Gresya, saya Firdausi, saya Fenil Pradana. Di sini aku mau ngejelasin pengertian dari kinestetik. Nah, kinestetik itu biasa kita sebut atau gaya kinestetik atau kecerdasan. Kinestetik ini adalah kemampuan untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Jadi fisik dan gerakan pikiran ini digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama ada aktif bergerak, kedua kemampuan mengenali pasar baik, yang ketiga tidak betah diam dan membaca, empat ada suka melakukan eksperimen, dan kelima ada koordinasi gerakan sangat baik. Menurut strateginya ada tiga. Yang pertama itu libatkan gerakan-gerakan tertentu dan belajar. Contohnya bermandir, gerak kaki, gerak tangan. Lalu yang kedua, perbanyak belajar dengan ruang dan tempat yang berbeda agar kalian tidak mudah bosan, boleh dimanapun kalian belajar. Lalu ketiga, cari aspek atau set manfaat dari tujuan Anda belajar sebelum benar-benar memulai materi pelajaran Anda. Segitu dulu penjelasannya. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan? Aku mau nanya. Ya. Duduk aja nggak apa-apa. Itu kan kinestetik kan tadi kan kayak ciri-ciri sama strateginya kan kayak tertuju pada orang-orang yang nggak mau diam gitu. Berarti kalau misalkan orang yang diam itu nggak termasuk ke dalam kinestetik atau bisa juga? Oke, saya mau menjawab. Sebenarnya maaf ya kalau misalnya kurang tepat atau gimana. Mungkin ini kembali lagi sama orangnya, kayak kepribadian masing-masing aja. Orangnya maunya di mana gitu. Nggak bergantung sama kinestetiknya ini, Bu. Mungkin ada di gaya belajar yang lain. Nah, oke, ya maksudnya gitu. Gaya belajar kan ada tiga ya. Kepribadian pendiam itu bukan berarti dia itu tidak boleh memiliki gaya belajar kinestetik, tapi gaya belajar itu ya sesuai dengan kebiasaan juga gitu, bakat dia gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi pendiam atau tidak itu ya. Udah jelas belum? Jelas ya. Ya sama-sama. Ada lagi? Cukup dari yang kinestetik dong. Ya, kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Oke, cukup. Kelompok ini cukup? Oke, beri tepuk tangan dong. Yuk. Oke, silahkan duduk. Ditutup dulu, boleh? Terima kasih atas latihannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang selanjutnya kelompok berikutnya yang mau presentasi. Kelompok satu apa kelompok satu? Auditori. Oke, boleh. Kelompok satu silahkan. Tepuk tangan. Ini bukan? Nah ini. Oke. Wih. Sebelumnya mau perkenalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jadi dari kita kelompok satu yaitu akan menjelaskan tentang gaya belajar auditori. Kebetulan saya juga adalah orang yang belajar dengan gaya auditori. Jadi gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran. Jadi itu
Jadi untuk ciri-cirinya itu yang pertama ada lebih menyukai praktek serta peragaan. Yang kedua ya cenderung lemah ketika mendengarkan materi pembelajaran. Yang ketiga suka menggambar. Lalu keempat ada kesulitan menerima instruksi verbal. Dan yang terakhir ada sulit memilih kata-kata. Nah untuk strateginya sendiri yaitu anak-anak ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras dan menggunakan musik untuk mengajarkan anak-anak. Mungkin cukup segitu. Oke, kira-kira nih cocok nggak strateginya untuk anak SMA? Jadi strategi itu misalkan kalian kayak belajar sambil dengerin musik gitu. Bisa sih. Kalau yang gaya belajar nggak auditor itu Bisa kurang distract sekali. kalau ada musik tuh. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok auditori? Itu kan di ciri itu ada yang nomor 2 itu cenderung lemah ketika mendengarkan materi itu. Tapi di pengertiannya gaya belajar auditor itu gaya belajar yang mendengarkan. Maksudnya gimana? Karena Bukan gaya gaya. auditor itu lebih ke visual. Jadi mendengarkan sambil diperagain juga. Iya. Kalau materi kan paling tuh kayak cuma baca aja tadi itu. Itu kan sih? Iya, betul. Iya gitu. Jadi penjelasan tapi juga ada ilustrasinya gitu. Jadi, biar materinya itu benar-benar efektif buat bisa para kayak orang dan ada yang mau tanyain lagi? Oke, ada yang mau nanggepin juga barangkali tidak sesuai. Kalau menurut saya mah begini, menurut saya begini tuh tidak apa-apa. Supaya makin lengkap pemahaman tentang gaya belajar auditori. Silahkan, ada yang mungkin menanggapi atau memberi masukan. Sebetulnya gaya auditori itu seperti apa? Ada yang mau nambahkan? Yang sesama auditori mana kelompoknya? Bu, kalau misalkan auditor itu kan harus ada barang yang harus pegang-pegang gitu nggak sih? Oh, Iya, cekat-cekat. jadi orangnya kayak nggak bisa diem gitu. Kalau itu lebih ke kinestetik. Kalau yang sambil bergerak seperti, jadi sebenarnya gaya belajar itu kan ada 3 ya, tapi tidak satu orang itu dia bener-bener di kinestetik. Jadi cuma dengerin, biasanya ada berapa persen auditori, berapa persen kinestetik dan berapa persen dari visual. Seperti yang tadi kalian sudah tes, itu kan ada ya. Nah ketika tes itu kalian visualnya berapa persen, kinestetiknya berapa persen, dan auditorinya berapa persen. Dan itu nanti yang paling menonjol, yang paling tinggi itu kalian berarti lebih pas ke situ. Misal kalian gayanya itu sebetulnya auditori nih. Auditori itu kan lebih ke audio ya, namanya juga auditori, mendengarkan gitu, lebih daripada cuma ngelihat gambar aja nggak cukup gitu, tapi emang harus ada yang masuk ke dalam pendengaran kalian gitu, nggak cuma ngelihat gerakannya aja paham, tapi kalian harus sambil mendengarkan seperti itu. Jadi orang yang auditori itu lebih ke apa yang dia dengarkan gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan auditori? Cukup? Oke, cukup. Mungkin sampai sini aja penjelasan dari kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya berarti kelompok siapa nih? Visual ya? Visual. Yang mana ini? Yang mau maju presentasi? Kelompok berapa? 4 yang mana? Ini? Oke, silahkan kelompok 4. Mohon perhatiannya sebentar. Sebentar temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gaya belajar visual. Pertama ada
Apa itu gaya belajar visual? Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata sangat memegang perkataan tersebut. Gaya belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan atau. Nah, terus ada ciri-cirinya. Yang pertama tuh lebih mudah mengingat dengan cara melihat. Terus yang kedua lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga rapi dan teratur. Kemudian ada biasanya tidak terganggu oleh keributan, terus mempunyai masalah untuk mengingat informasi verbal, yang terakhir sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. Ya, terus ada strategi gaya belajar visual. Yang pertama, guru harus membuat banyak simbol maupun gambar dalam catatan. Yang kedua, menggunakan tabel maupun grafik untuk memperdalam pemahaman materi. Yang ketiga, membuat peta pikiran. Yang keempat, menggunakan buku bergambar. Terus yang terakhir, menggunakan video sebagai media pembelajaran. Ada Ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Visual, mana kelompok visual satu laginya? Silahkan, boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan atau tambahan. Barangkali ada yang belum tersampaikan dengan gaya belajar visual. Bu, mau nanya? Iya, boleh. Maaf banget ya, kalau orangnya tuh nggak bisa ngeliat. Nah, disabilitas gitu. Iya. Tapi gaya belajarnya tuh visual. Jadi kayak bisa masuk ke audi juga atau Oke, biasanya kalau yang kan visual itu untuk yang dia bisa fokusnya pada penglihatan. Jadi kalau misalnya dia tidak biasa untuk melihat, biasanya kebiasaan belajarnya pun ya tidak untuk yang melihat seperti visual, tapi mereka lebih yang mendengarkan. Sering dengar kan ya orang yang punten tunanetra, dia itu peka banget terhadap suara. Jadi kayak dia ahli di bidang misalnya musik. Seperti itu. Karena apa? Karena dia fokus kepada pendengaran dan dia cepat nangkap seperti itu. Sama aja sudah paham, berarti sudah mulai kepikiran gaya belajar tuh seperti apa, ada apa aja? Oke. Kalau gitu boleh ditutup, silakan. Ya, dari kelompok kami kurang lebih berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Oke. Kira-kira dari ketiga presentasi ini, apakah sudah mewakili? Sudah ya, sudah paham dari ketiga ini. Sekarang Ibu minta kita evaluasi dulu nih. Kira-kira pengalaman apa sih yang kalian dapat dari hasil presentasi teman-temannya? Iya. Iya, gimana? Silahkan. Jadi saya tuh setelah banyak yang presentasi itu saya jadi sadar gitu, ternyata manusia itu beragam, terus punya sikap yang berbeda-beda. Jadi saya tuh lebih menghargai ada perbedaan gitu. Sama saya tuh jadi lebih yakin kalau Tuhan yang menciptakan tuh hebat banget gitu Bu, sampai bisa menciptakan lebih banyak ya manusia dengan yang gak sama gitu Bu. Oke. Jadi yang diambil pelajarannya oleh siapa namanya? Oleh Kemal itu dia dengan tahu nih ada gaya belajar itu ada visual, ada kinestetik sama auditori itu tahu nih kalau ternyata gaya belajar juga berbeda-beda gitu ya. Tiap orang tuh punya gaya belajar yang berbeda. Mungkin maksudnya seperti itu ya? Jadi itu kita tuh nggak bisa maksain tentang harus begini. Kayak misalkan contohnya sekolah tuh harus nyontohin begini semua harus bisa. Padahal semuanya nggak sama. Nah, gaya belajar kan beda. Sekarang misalnya gaya belajarnya visual, tapi dikasihnya ceramah terus gitu ya. Mendengarkan kan masuk nggak? Enggak, tapi kan mungkin lebih makanya sekarang itu harus menggunakan pembelajaran inovatif ya, menggunakan PowerPoint, video. Jadi kan bisa semua anak bisa menerapkan gaya belajarnya, nggak cuma mendengarkan tapi yang visual juga, terus yang auditori juga, yang kinestetik juga. Mungkin kan jadi ada nggak diem duduk aja tapi ada bisa sambil bergerak ya.
Seperti itu. Oke, terima kasih Kemal. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Maldini, silahkan. Gimana Maldini? Ya, jadi gini ya. Setelah kan tadi kan saya mah serius tadi nggak tahu sebelum belajar mengenai ini pembelajaran itu belum tahu. Tapi sekarang udah tahu kalau saya tuh mau apa Kayak belajar. iya gaya belajar itu kinestetik. Saya orang atlet, jadi kan saya kayak misalnya gini nih. Terus ya apa pada pelatih saya kan nanti aja buat pattern nanti pelatih-pelatih aku nyontoin, jadi kan saya lebih paham daripada pelatih saya itu ngomong terus Maldini ke sana, saya kan kurang apa ya, Kurang iya, paham gitu iya, ya? kurang paham, jadi kan lebih enak kayak langsung diperagakan langsung, jadi ya lebih enak jadi gitu. Oh, jadi lebih setelah tes kan tahu nih Maldini kinestetik, kemudian setelah dijelasin makin paham. Oh iya, berarti saya tuh nanti strateginya tadi ya harus kalau kayak latihan supaya paham, nggak cuma mendengarkan tapi harus dipraktekin langsung. Dipraktekin pelatih, Maldininya juga langsung Iya, langsung. praktek gitu ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Maldini. Oke, nah sekarang Ibu mau melihat evaluasi secara keseluruhan menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang Ibu kirim lewat grup WA ya. Silahkan diisi, waktunya 5 menit. Nih Ibu kirim, sebentar. Ya, udah ada. Silahkan diisi. Diisi identitasnya terlebih dahulu. Silahkan diisi identitasnya terlebih dahulu. Kemudian diisi nomor 1 sampai nomor 4 ya, yang pertama. Sudah selesai? Oke, sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai semua, Ibu minta untuk duduk ke tempat asalnya masing-masing ya, silahkan. Silahkan. Duduk ke tempatnya ya. Oke, alhamdulillah kegiatan inti sudah selesai. Ya, Ibu mau kalian menyimpulkan dari pertemuan kegiatan layanan bimbingan klasikal ini gitu. Apa yang kalian dapat dan simpulkan. Boleh ada yang menyimpulkan, 1 atau 2 orang? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan?
Oke, silahkan. Ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sudadi Zakaria. Jadi setelah saya mengikuti kelas ini, saya semakin paham tentang diri saya sendiri. Juga dari teman-teman juga udah memaparkan tentang gaya-gaya belajar. Jadi saya tuh tahu gitu, ada referensi juga strategi-strateginya, ciri-cirinya. Jadi itu juga sebagai apa ya? Rasa saya buat mencintai diri saya sendiri, terus juga rasa saya untuk gimana efektif belajar dari referensi-referensi teman-teman yang udah apa ya mencari gitu, dan itu juga sangat membantu juga buat saya. Ya itu aja sih Bu. Oke, dari Syahdan menyimpulkan bahwa jadi tahu gitu ya, jadi tahu tentang gaya belajar tuh seperti apa, kemudian menjadi referensi buat Syahdan nanti ke depannya cara belajar yang efektif itu seperti apa, strategi seperti apa sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki Syahdan. Seperti itu. Oke, terima kasih Syahdan ya. Ada lagi? Oke, Ibu mau menyimpulkan ya. Mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini, dari hasil kegiatan bimbingan klasikal hari ini, bahwa kesimpulannya adalah gaya belajar itu penting untuk dimiliki oleh setiap peserta didik gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah untuk kalian itu mengetahui bakat saya tuh di mana sih dan belajarnya seperti apa gitu. Jadi gaya belajar itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah visual, yang kedua auditori, yang ketiga adalah kinestetik. Visual itu adalah gaya belajar dengan menggunakan penglihatannya. Ya, jadi seperti melihat harus ada gambarnya, kemudian harus memanfaatkan penglihatan seperti itu. Kalau yang kedua itu auditori, dia mengandalkan pendengarannya. Jadi dia lebih paham ketika dijelaskan oleh orang lain dibandingkan dengan dia harus praktek atau dia harus melihat gitu, tapi dia lebih ke menggunakan pendengaran. Kemudian ketiga itu yang kinestetik, dia itu lebih ke gerakan, lebih ke lebih ke harus dipraktekkan gitu. Jadi dia lebih efektif belajarnya kalau belajar itu banyak prakteknya, kemudian langsung dipraktekkan seperti itu. Dan strateginya seperti yang sudah dijelaskan oleh kalian gitu ya tadi, berbagai macam strategi, dan kalian juga sudah tahu gitu strateginya seperti apa dengan gaya belajar yang kalian miliki. Segitu, sudah jelas? Oke. Pesan dan harapan Ibu pada pertemuan ini adalah semoga dengan mengetahui strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, kalian dapat memaksimalkan potensi belajar kalian. Kalian dapat memahami materi dengan lebih mudah lagi. Kemudian kalian mendapatkan nilai yang baik. Ya, dan mendapat prestasi yang baik supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, silahkan kalian isi lagi lembar evaluasi yang sudah Ibu kirim di grup WA. Waktunya 5 menit ya, silahkan diisi. Evaluasi, ada evaluasi hasil dan evaluasi proses. Silahkan diisi evaluasi proses dan hasil sedikit ya. Bisa langsung dikerjakan. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah selesai semua? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak, pertemuan hari ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya.
atau salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.